Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Sekali lagi, selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Kenapa kok Pak Atu bilang selamat pagi? Padahal ini maksudnya sudah siang. Karena ketika kita mengucapkan selamat pagi, itu adalah sebuah aktivitas yang dimulai dari bangun kemudian menjalankan aktivitas ketika pagi itu tentunya dengan semangat, ya kan? Walaupun siang semangatnya tetap pagi, ya kan? Walaupun malam tapi semangatnya tetap pagi. Kalau waktunya ya biarlah tetap berlalu, ya kan? Tapi semangatnya tetap pagi. Nah, anak-anak hari ini sebelum pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial, Pak Guru akan pada hari ini silakan dari salah satu anak dipimpin berdoa sebelum pembelajaran. Silakan salah satu anak. Doa mulai. Nanti kalau Pak Arvin bilang sikut, pegang sikut. Nah, di tengah meja itu, ya di tengah meja ditaruh topi aja lah, topi atau buku atau pensil terserah. Nanti ketika Pak yang sini boleh menghadap ini, yang sini menghadap sini. Sakit, sikut. Sakit, sikat. Nah, semuanya harus pegang itu kalau sikat. Tuh ya, sikat sebenarnya pegang benda. Jadi konsentrasinya belum jalan. Nah, kita lakukan sebelum pembelajaran. Pak Guru akan mengecek kesiapan anak-anak seberapa paham anak-anak nanti menjawab kuis pertanyaan yang kaitannya dengan instruksi ataupun kegiatan sehari-hari yang membutuhkan. Tambahkan gula. Apa? Tesik tinggi. Tambahkan gula. Salah. Yang betul. Lanjut pertanyaan kedua. Konsentrasi ya. Memaksakan sikap. Apakah jawabannya betul? Betul. Lanjut pertanyaan berikutnya. Apa lebih jawab? Logis? Apakah betul jawabannya logis? Salah. Yuk lanjut pertanyaan berikutnya. Pelajaran hari ini yaitu coding dan kecerdasan artifisial. Apa itu coding? Apa itu kecerdasan artifisial? Ya kan? Ini nanti ada video, anak-anak harus simak. Nanti ketika menyimak video akan saya tanya kaitannya dengan coding dan kecerdasan artifisial ini. Ya? Nah, saya carikan yang mampu mengganti baterainya sendiri tanpa perlu bantuan manusia. Dalam sebuah pameran yang digelar di stasiun Walker S2, nama robot tersebut menunjukkan kecanggihannya. Robot ini mendeteksi baterai yang mulai habis, berjalan ke stasiun pengisian, melepas baterai dari tubuhnya, dan mengganti. Nah, ini robot, dia bisa mengganti baterainya sendiri tanpa bantuan manusia. Jangan dilihat. Jadi robot ini ciptaan manusia, tapi dia dapat melakukan aktivitas layaknya seperti manusia tanpa bantuan manusia. Ya, lanjut videonya. Yang dengan yang baru, semua dilakukan secara otomatis. Dengan kemampuan ini, Walker S2 manusia sendiri.
Ada yang bisa? Tidak apa-apa, silakan kalian jawab aja, tidak usah takut. Apa kaitannya? Ayo, salah satu aja. Bisa bekerja. Bisa bekerja apa? Ayo. Iya, bisa bekerja. Bisa bekerja tanpa bantuan manusia. Nah, sekarang anak-anak, kita analogikan, ya kan? Kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Robot ini kan bergerak tanpa ada yang memerintahkan, ya kan? Tapi kenapa dia bisa bergerak ke sana ke sini? Karena semuanya itu dibuat oleh program yang disetting oleh manusia. Jadi robot itu ketika pembuatannya dia itu cuma kita. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu peserta didik dapat menyusun solusi. Solusi itu apa? Solusi itu apa? Solusi itu penyelesaian. Nah, kan seperti program komputer. Jika salah satu program atau perintahnya ada yang ketinggalan atau ada yang keliru, maka komputer itu tidak akan merespon ataupun tidak dapat bekerja dengan maksimal. Misal tadi kalian mau membuat misal mau membuat kopi. Langkah membuat kopi pertamanya bagaimana? Siapkan alat yang benar. Setelah itu rebus air dulu. Setelah rebus air, kan alat bahan sudah. Yang keempat, dengan cara berpikir yang runut dan sistematis. Runtut itu sesuai urutan. Sistematis itu terstruktur. Jadi seperti kamu mau berangkat sekolah itu awalnya bagaimana, kemudian mau masak mie itu awalnya bagaimana. Terus lanjut. Nah ini, apa itu coding? Coding itu proses menulis instruksi atau perintah yang dikenal sebagai kode dalam bahasa pemrograman agar komputer dapat memahami dan menjalankan tugas tertentu. Nah, anak-anak, nanti kalau sudah kalian mempelajari teknologi seperti tadi pembuatan robot itu juga dimasuki coding ataupun kode perintah atau instruksi oleh manusia untuk menjalankan kehidupan ataupun aktivitas sehari-hari. Seperti tadi, robot bisa mengisi bahan bakar mobil kan tadi. Kemudian kalau baterainya habis bisa mengganti sendiri. Nah ini dimasuki oleh apa? Perintah. Jadi diprogram dengan komputer, perintahnya dimasukkan komputer, kemudian komputernya dihubungkan dengan robot tersebut. Menyusun perintah. Tapi perintahnya juga harus sistematis dan logis. Ya kan? Tidak boleh ada di waktu satu. Nah itu. Yang kedua, apa itu kecerdasan artifisial? Cabang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem komputer yang mampu meniru kecerdasan manusia, termasuk kemampuan belajar, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan. Kalian pernah dengar artificial intelligence atau AI? Nah, pernah menggunakan AI? Apa contohnya AI yang pernah kamu gunakan? Apa sih? Apa contoh AI kecerdasan buatan yang pernah kamu gunakan? Animasi apa? Apa? Yang mudah aja apa? Di HP kan ada apa itu? Di WA? Meta AI. Kamu bilang ke Meta AI, buatkan saya iklan minuman yang menyegarkan disertai dengan gambar buah dan juga orang minum. Maka dia langsung akan merespon, kemudian dia akan menampilkan gambarnya. Itu namanya artificial intelligence. Nah, saat ini dunia semakin maju, ya kan? Dengan AI, jangan sampai salah gunakan AI ini untuk membantu kita dalam melaksanakan tugas sehari-hari, ya kan? Tapi jangan salah gunakan yang lain, ya kan? Atau mungkin sekarang ada AI seperti ini, buatkan video tutorial atau kamu ke Meta AI, buatkan saya cara memasak nasi, maka akan dibuatkan. Pertama apa, siapkan bahan dan semuanya. Tinggal kita perintah, dia akan melaksanakan apa yang kita perintahkan. Nah, seperti itu ya. Kemudian apa? Berpikir komputasional, cara berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan logis. Ya tadi, yang namanya aktivitas itu harus runtuh, ya kan? Terstruktur, efisien seperti yang dilakukan oleh komputer. Namun berpikir
komputasional ini bisa digunakan tanpa adanya aplikasi. Ya. Nah ini 4 pilar berpikir komputasional. Yang pertama ada di komposisi. Jadi berpikir komputasional itu ada empat elemen ya. Pertama pemisahan masalah. Contohnya seperti ini, memecahkan masalah besar menjadi beberapa bagian kecil. Misalnya contohnya, bayangkan kamu ingin membuat mie instan, prosesnya bisa dipecah menjadi pertama menyediakan air, masukkan mie, menunggu matang, menambahkan bumbu, menghidangkan mie. Jadi di komposisi itu pemisahan masalah. Jadi dengan memecahkan ini Pak Guru sudah menyiapkan KPD ya. Nanti tugasmu kelompok. Langkah pertama bagaimana, langkah kedua bagaimana. Ini studi kasusnya seperti ini. Seekor kucing kecil terjebak di atas pohon di halaman sekolah. Tidak ada tangga panjang. Kalian dan teman-teman ingin menyelamatkan kucing itu dengan aman dan cepat. Apa langkah-langkah yang harus kalian lakukan? Ini nanti dalam langkah-langkah harus logis, harus cermat, dan bisa diterima akal. Jadi ada kucing di atas pohon di sekolah. Bagaimana di situ tidak ada tangga, tidak ada tangga panjang. Kalian dan teman-teman ingin menyelamatkan kucing tersebut. Apa langkah-langkah yang harus kamu lakukan? Kamu susun secara sistematis. Silakan ditulis di sini nanti. Kemudian flowchartnya ada di belakang ini. Nah, langkah pertamanya bagaimana? Nah, sekarang dikoordinasikan dengan kompornya. Yo, bangun, jangan ngantuk. Ini, nah, maksudnya di jawaban kelompok berbeda-beda. Ya, ini tulis di sini tidak apa. Nah, ini, ya, silakan ditulis nama anggota kelompok, ditulis nama panggilannya saja ya. Tidak usah ditulis nama lengkapnya. Itu nama panggilan saja. Terus sambil buka kelompok, jadi yang lainnya bisa membuat seperti ini nanti. Kelompok 1, ini kelompok berapa? Ya, kelompok 1. Ini ya, dibagi. Yang lainnya mengerjakan itu nanti akan saya buatkan Canva. Ambilkan nama panggilan aja. Ayo disusun itu langkah-langkah cara menyelamatkan kucing dari atas pohon bagaimana? Itu aja dulu. Yang ini dulu. Diselesaikan yang kertas dulu. Langkah-langkahnya dulu dikomosikan dengan teman atau kelompok. Ini dulu. Ini di sini dulu. Nah, ini langkah pertama bagaimana? Ini loh soalnya. Nah. Ayo. Soalnya ini kan. Kemudian dikerjakan dulu langkah-langkahnya. Cara menyelamatkan seekor kucing. Ya, pensil dulu. Jangan kumpul pen. Nah, silakan. Saya kasih waktu 15 menit lah. Nanti setelah itu saya suruh masing-masing kelompok perwakilan mempresentasikan hasilnya itu langkah-langkah kucing di pohon itu bagaimana, algoritmanya bagaimana, pasti akan berbeda-beda. Nanti dulu dibantu terima kasih dulu. Ini biar seperti ini. Nanti jangan pakai itu. HP-nya ditaruh dalam tas. Tadi saya bilang kok, HP-nya taruh dalam tas. Taruh dalam tas. Ya, apa itu dipikirkan bersama-sama. Ayo.
bisa diterima oleh akal. Pakai mesin dulu. Nah, nomor satu sudah menuliskan angka-angkanya. Kemudian kedua siapa? Data itu kalau sudah ketemu angka-angkanya, baru diseleksi. Masuk akal enggak? Angka-angka yang ada di mata akal dihapus. Demikian saja. Gini loh ya, kan gini. Tidak ada angka paham. Kalau tidak ada tanggal, hilang kamu. Kalau tidak ada tanggal, bagaimana? Jadi bukan. Belajar, belajar kamu. Kan masalah juga, kalau tidak ada tangga, kita mencari kemudian diambil kan bisa loh. Kemudian tidak pakai tangga bisa. Ini biar semuanya meluluskan semuanya. Ini main putih ya. Kamu menuliskan angka apa? Angka kedua di main. Ya wes coba sekarang ke ini. Ini langkah kedua apa kalau satu sudah ditulis. Biar bisa ini apa? Berusul. Nanti berusul. Menyuruh Ini biar semuanya dikerjakan sila. Satu sudah diisi, dua diisi loh. Dikasih tanggung isi. Disuruh nulis lagi kerja apa? Nah, jadi biar mikir. Biar semuanya dipikirkan. Maka kami langkahnya juga harus untuk sesuai dengan langkah yang kita itu langkahnya. Pokoknya sampai 8 langkahnya. Jadi satu kilo. Sampai kucingnya bisa diselamatkan. Iya. Selamat. Kalau bukan kelompokmu, nanti kelompok siapa yang paling logis sudah. Nah. Ya, pokoknya nanti sampai kucingnya selamat. Coba itu bisa kamu. Nanti kita cocokkan jawaban yang paling mendekati. Saya perwakilan dua anak maju ke depan, kemudian menjelaskan langkah-langkahnya. Memanggil orang profesional maksudnya ya. dari tangga. Ambil tangga. Ada tangga. Nanti kita lihat jawabannya yang paling mendekatinya siapa. Dan selesai kelompok 3. Ya, dulu. Nanti kita lihat yang paling mendekati jawabannya dia siapa nanti. Kita lihat. Ya, silakan.
memanjat tangga, tapi jarak kucing dengan kamu ketika manjat tangga masih jauh. Jika terjadi seperti itu, apa yang kamu lakukan? Berarti cerita apakah kamu bisa ambil kucingnya? Apa? Memanjat apa? Memanjat pohon, ya kan? Ada jawaban memanjat pohon. Ada lagi jawaban lain. Ya, terus ketika ambil tangga yang dipanjat berarti turun lagi. Kemudian dari tangga gitu. Coba jawabannya dari kelompoknya Lesti. Ketika sudah naik tangga, kan sudah sampai atas pohon, dan kemudian mau ambil kucingnya, tapi jaraknya masih jauh lagi. Naik atas pohon hati-hati. Terus setelah itu, sekarang kita lihat, ya, amati situasi dulu. Ya kan, pastikan kucing benar-benar terjebak atau tidak bisa turun. Nah, ya kan. Terus kemudian periksa kondisi pohon tinggi atau tidak. Kalau kucing bisa turun, kamu kan bisa memancingnya dengan apa? Dengan makanan. Kucing kan bisa manjat, juga bisa turun, ya kan. Nah, jadi mengamati situasi dulu. Jadi berpikirnya itu mengamati situasi dulu. Ya kan. Yang kedua apa? Siapkan alat, ya kan? Ya bisa tangga, sarung tangan, atau tas keranjang, ya kan? Kemudian panggil kucing terlebih dahulu. Jadi sebelum panggil kan bisa panggil kucing dulu, ya kan? Panggilnya coba panggil dengan makanan atau suara. Kemudian tunggu beberapa menit. Kalau dia bisa turun, artinya berarti kan kamu tidak usah menggunakan tangga atau mencari tangga. Jika tidak mau turun, lanjut ke tindakan, yaitu apa tadi? Kita bantuan orang lain atau naikkan tangga, ya kan? Kemudian turun dengan hati-hati, pastikan kucing aman, periksa apakah kucing terluka. Jika terluka, bawa ke dokter hewan, ya kan? Loncat selamatkan kucing di atas pohon, ya kan? Jadi anak-anak, ketika kucingnya itu di ketinggian pohon, kalian jangan langsung ambil tangga, diamati dulu. Apakah kucing itu bisa turun sendiri atau tidak? Ya kan? Kalau bisa turun sendiri, maka bisa dipancing dengan makanan, ya kan? Anak pernah menggunakan aplikasi Canva? Pernah kan? Nah, Canva ini juga dibuka dengan AI. Silakan dulu di HP-nya simpan. Nah, kalau kita ingin membuat flowchart ataupun kita membuat diagram, kita sudah disediakan template, ya kan? Di sini banyak template. Ini ya, lihat semua ini. Dengarkan dulu. Dengarkan di kopinya, ditaruh kalau pakai taruh. Nah ini ya, di sini kan banyak. Kita bisa menggunakan Canva AI video, kemudian foto editor, kemudian ada media sosial untuk membuat poster juga. Nah, kalau kita ingin membuat flowchart atau diagram, kita tinggal mengetikkan seperti ini. Nah, ini di kolom pencarian ini ya. Tapi ini kita pakai template dulu, kita ketik template dulu ya. Kemudian di kolom pencarian ini, kalian mau menggunakan misalnya flowchart atau diagram ya, diagram atau flowchart saja. Nah, begini ya. Apa yang kita minta nanti akan disediakan banyak template. Ya. Ini tinggal kita ambil salah satu, kemudian bisa kita edit. Misalnya kita ambil yang ini, flowchart sederhana ini ya. Ini kita klik. Kita tunggu. Nah, ini ada sesuai template ini bisa kita gunakan. Jadi anak-anak tidak harus ribet membuat polanya ataupun alurnya membuat kotaknya. Kita sudah sediakan dengan apa itu kecerdasan AI, ya kan? Nah, ini kita tinggal kita tulis, ya kan? Nah, seperti ini. Nah, setelah diagramnya selesai, ini bisa kita ekspor ke gambar, ya. Bisa kita ekspor ke gambar. Caranya dari menggunakan Canva, kita mendesain poster ataupun mendesain flowchart atau diagram alir dengan Canva yang sudah ada, ya kan? Sambil
Ya, dengarkan. Dengarkan. Ini kita bagikan. Nah, kita pilih unduh. Kita pilih unduh ya. Kita pilih unduh. Nanti kita bisa pilih ke gambar, dokumen atau yang lainnya. Ya kan? Dengarkan. Kemudian kita unduh. Nah, maka dia akan unduh sebagai gambar. Itu yang kita jelaskan. Oke. Yo, malas. Ayo, ulang kesimpulan dari pembelajaran hari ini agar kita bisa apa? Satu. Belajar tapi Maksudnya tentang apa? Paham. memahami tentang Sebelum robot, menciptakan apa? Bukan punya robot, bukan. menciptakan hidupan. Tapi loh, yang secara umum tadi loh, fungsinya dalam kehidupan sehari-hari kita biar bisa apa? Selain mandiri yang